Hello Technolovers, Indonesia dengan populasi yang terus bertambah dan kebutuhan energi yang semakin meningkat menghadapi tantangan besar dalam memastikan pasokan energi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah transisi global menuju energi ramah lingkungan, Prabowo Subianto yang pada saat itu masih berstatus sebagai Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden, pernah mengemukakan gagasan besar untuk menjadikan energi nuklir sebagai salah satu solusi strategis. Ambisi ini mencerminkan komitmen untuk mengatasi tantangan energi masa depan, tetapi juga menghadirkan pertanyaan tentang kesiapan Indonesia dalam mengadopsi teknologi tinggi seperti nuklir. Nah, setelah jadi presiden nih, gagasan tersebut ternyata nyata guys. Prabowo bahkan disebut berambisi untuk membangun pusat tenaga nuklir. Bahkan juga nih, udah kontak Presiden Putin loh. Seperti apa informasinya dan mengapa energi nuklir? Mari kita simak ulasan lengkapnya berikut ini. Energi nuklir dikenal sebagai salah satu sumber energi yang efisien dan berkelanjutan. Sebagai teknologi yang menghasilkan listrik melalui reaksi fisi nuklir, PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, energi nuklir katanya nih efisiensi energi, di mana 1 kg uranium dapat menghasilkan energi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bakar fosil seperti batu bara atau minyak bumi. Dengan efisiensi ini, PLTN dapat memenuhi kebutuhan energi skala besar dalam waktu yang relatif lebih singkat. Tidak hanya itu, energi nuklir juga emisi karbon rendah. Energi nuklir dianggap sebagai solusi ramah lingkungan karena hampir tidak menghasilkan emisi gas ramah kaca selama proses operasionalnya. Hal ini sangat relevan dengan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi karbon sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Paris. Hal lain adalah energi nuklir membuat stabilitas pasokan energi, di mana tidak seperti energi terbarukan seperti angin atau matahari yang bergantung pada kondisi cuaca. Energi nuklir dapat menghasilkan listrik secara konsisten, sehingga menjadi pilihan yang dapat diandalkan untuk kebutuhan energi berkelanjutan. Prabowo kemudian dinilai melihat peluang besar dari aspek-aspek ini untuk memenuhi kebutuhan energi Indonesia yang terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan ekonomi. Bagaimana dengan konteks energi di Indonesia? Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil, terutama batu bara yang mendominasi sekitar 60% dari total pembangkitan listrik nasional. Meskipun batu bara berlimpah, ketergantungan ini membawa berbagai dampak negatif, termasuk polusi udara dan kontribusi signifikan terhadap perubahan iklim global. Sementara itu, energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan geotermal belum sepenuhnya dioptimalkan, baik karena kendala infrastruktur maupun pembiayaan. Dalam konteks ini, Prabowo memandang energi nuklir sebagai peluang untuk mendiversifikasi sumber energi, sekaligus memastikan kemandirian energi jangka panjang bagi Indonesia. Disampaikan langsung di forum internasional loh rencana ini, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mendorong penggunaan energi terbarukan. Salah satu sumber energi baru yang akan dikembangkan adalah pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Setidaknya 5 gigawatt PLTN akan dibangun hingga 2040, yang merupakan bagian dari rencana untuk membangun 100 gigawatt pembangkit listrik baru dalam 15 tahun mendatang. Pemerintah juga akan membangun 75 gigawatt pembangkit listrik baru berbasis energi terbarukan selain nuklir. Jenis pembangkit listrik ini termasuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin PLTB, dan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Selain itu, akan dikembangkan sekitar 22 gigawatt pembangkit listrik berbasis gas. Hal ini disampaikan oleh Hashim Joyo Hadikusumo, utusan khusus Presiden untuk Perubahan Iklim dan Energi, di Pavilion Indonesia COP29 di Baku, Azerbaijan, pada Rabu 13 November 2024. Dia menyatakan bahwa dia berencana untuk membangun lebih dari 75 gigawatt listrik berbasis energi terbarukan sampai tahun 2040, yang termasuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, geotermal, tenaga surya, dan tenaga angin, serta 5 gigawatt energi nuklir dan 70.000 km jaringan transmisi. Sebelumnya, Burhanuddin Abdullah, Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, menyatakan bahwa tujuan Indonesia adalah memiliki PLTN dalam waktu 10 tahun mendatang atau tepatnya 2034. Dia menyatakan bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir yang dimaksud dapat dibangun sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk melakukan transisi energi dan mengurangi emisi karbon.
Burhanuddin mengatakan dalam acara UOB Indonesia Economic Outlook 2025, dikutip Kamis 25 September 2024, dalam 10 tahun mendatang mudah-mudahan tahun 2034 itu bahkan mulai akan masuk ke dalam pikiran kita untuk dilaksanakan. Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM telah menyatakan bahwa Indonesia memiliki rencana untuk membangun sumber daya listrik baru berbasis tenaga nuklir sebelum tahun 2032. Menurut Enia Listiani Dewi, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Dirjen EBTKE, Kementerian SDM menyiapkan pemanfaatan energi nuklir membutuhkan lebih dari satu periode presidensial. Setidaknya pada tahun 2032, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN berkapasitas 250 MW akan dapat dioperasikan. Ini sesuai dengan rencana untuk membentuk Badan Organisasi Nuklir atau NEPIO, yang diharapkan dibentuk setidaknya pada tahun 2024 ini. NEPIO akan bertanggung jawab atas pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia. Perlu diketahui bahwa hingga Desember 2024, kapasitas pembangkit listrik terpasang nasional, termasuk pembangkit sewa dan pengembang swasta atau pembuat listrik independen atau IPP, sebesar 72.976.030 MW. Data statistik PLN merupakan sumber informasi ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM melaporkan bahwa hingga akhir 2023, kapasitas pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan atau EBT akan mencapai 13.155 MW. Kapasitas pembangkit EBT akan meningkat sebesar 3.322 MW hingga 2023 dengan kenaikan rata-rata 6% per tahun selama 5 tahun terakhir. Karena itu, bauran EBT di tanah air baru mencapai 13,09% pada tahun 2023. Sebelumnya, pemerintah menargetkan bauran EBT akan mencapai 23% pada tahun 2025. RI butuh 197 triliun rupiah kalau ingin membangun tenaga nuklir. Jarod Sulistyo Wisnobroto yang menjabat sebagai Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN dari tahun 2012 hingga 2018 menjelaskan bahwa pembiayaan untuk mengadakan PLTN mencapai 12,65 US dollar atau setara dengan 197,3 triliun rupiah dalam kurs rupiah 15.598. Biaya tersebut diperhitungkan untuk 2.400 MW tenaga listrik yang akan diproduksi. Peluang kerjasama internasional. Indonesia telah menjalin hubungan dengan beberapa negara terkait pengembangan kapasitas energi nuklir. Rusia, Korea Selatan, dan Amerika Serikat adalah beberapa negara yang memiliki pengalaman dan teknologi canggih dalam pengelolaan PLTN. Kerjasama ini dapat mencakup transfer teknologi, pelatihan sumber daya manusia, hingga pendanaan proyek. Selain itu, Indonesia juga dapat memanfaatkan dukungan dari Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA untuk memastikan bahwa proyek nuklir berjalan sesuai dengan standar keselamatan global. Tapi nih guys, rencana itu juga banyak menimbulkan pertanyaan. Salah satu kekhawatiran terbesar masyarakat adalah keamanan. Insiden seperti Chernobyl 1986 dan Fukushima 2011 meninggalkan trauma global terhadap energi nuklir. Meski teknologi PLTN modern telah mengalami peningkatan signifikan dalam hal keselamatan, resiko kebocoran radiasi dan pengelolaan limbah nuklir tetap menjadi tantangan besar. Prabowo perlu memastikan bahwa proyek nuklir di Indonesia mengadopsi teknologi dan standar keselamatan internasional yang paling mutakhir. Selain itu, pengelolaan limbah nuklir harus direncanakan dengan matang, mengingat sifat limbah yang radioaktif dan memerlukan waktu puluhan ribu tahun untuk terurai. Menurut kalian realistis atau enggak nih? Ambisi Prabowo untuk membangun PLTN di Indonesia adalah langkah visioner yang menunjukkan keberanian untuk menghadapi tantangan energi masa depan. Namun, ambisi ini hanya akan menjadi kenyataan jika diikuti dengan langkah konkret yang terencana dengan baik. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara dengan energi nuklir yang aman dan efisien. Namun, perjalanan menuju tujuan ini membutuhkan persiapan yang matang, dukungan regulasi, investasi besar, dan yang terpenting, kepercayaan masyarakat. Jika ambisi ini dapat dijalankan dengan tepat, energi nuklir dapat menjadi salah satu pilar utama kemandirian energi Indonesia di masa depan. Namun, jika tidak, gagasan ini mungkin akan terhenti sebagai wacana tanpa realisasi. Prabowo memiliki peluang untuk mengubah landscape energi nasional. Pertanyaannya adalah, apakah Indonesia siap untuk mengambil langkah besar ini?